الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح خاتم الرسل الكامل الرحمة الثامن وعلى آله وأصحابه عدد معلومة الله ثواب الله. صلاة تكون لك يا ربنا رضا ولأمه هداء ونستغفرك به من الرفيق عسسا ومن الطريق عسسا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أتياما وعوصا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم والزين بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وأنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين لم يتبعوا أكيدا فعليه كذلك ويسأل الذين فاحشة كألأت فعلة ذلك تنتكس فبغيا كبغت في القبح إن لم ألل كالزنا كيزنا أو ظلم وتوم ظالم يا الذين أنفسهم منك واقربك يسيئة الذين بأن أذنبوا كالغنم يتهجوا دوسا يسيئة الذين أيضا منك نتكس دوسا كان يا أيضا. وقيل الذين تفقدوا فلقد الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة وكبرت فاحشة الكبيرة إن كنا ساكنة وظلم النفس المتبع ظالم الجوار الصغيرة إن كنا ساكنة ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك. ذكر الله فكيف يا الذين الله إن الله يتذكر تكسدنا هذه الذين وعيده إن يجل الله أو حكمه أتوهم الله أو حقه أتوهم حق الله العظيم كما أمر فاستغفروا من كجلوا كفر يا الذين من دونهم قد يدسنا يا الذين بالنذر كالأول النسب والتوبة للتوبة ومن يغفر الذنوب فلا إلا سهل الله إلا الله. استفهام بمعنى نفي استفهام بمعنى نفي بمعنى نفي ولن يسروا لنا غيرك يا الذين على ما كسبوا فعلوا كمثلك ويا الذين وهم على يا الذين يعلمون إن فلهم يا الذين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini sedang sedikit menjelaskan satu ayat di dalam surah Al-Imran yang berkaitan tentang orang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dijelaskan keistimewaan orang duduk di satu tempat, duduk di satu majlis, yang mana majlis itu dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sa'id. Sahabat Sa'id daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kata Nabi, la yajlisu qawmun majlisan la yusalluna fihi illa nabi illa kan alaihim hasarat.
tidaklah duduk satu kaum di suatu tempat yang mana tempat duduk itu tidak dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasarat, terkecuali di tempat duduk tersebut orang perkumpulan tersebut ada dalam kerugian. Jadi di mana kita berkumpul di suatu tempat itu tidak pernah dibacakan memuji Rasulullah, tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya itulah serugi-ruginya perkumpulan. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah. Wa yadkhalu al-jannah, sekalipun orang demikian dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di satu tempat itu tidak pernah dibacakan salawat. Wa idkhalu al-jannah, sekalipun orang tersebut menjadi penghuni surga, jika tempat itu tidak dibacakan salawat kepada Nabi, maka itulah sejatinya kerugian yang sangat jelas bagi orang yang tidak mau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi sekalipun masuk surga. Sekalipun masuk surga, masyaallah. Apalagi kagak masuk surga. Masuk surga aja masih rugi, apalagi kagak masuk surga. Kenapa? Karena iman kumpul di tempat tersebut tidak mau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Isa at-Tirmidzi an-Nabi ahli ilmi annahu qala, Abu Musa telah meriwayatkan daripada Imam Tirmidzi an-Nabi ahli ilmi, sebagian daripada ahli ilmu, bahwasanya Abu Isa berkata, "Idza shalla ar-rajul ala Nabi alaihi salatu wassalam," apabila membaca salawat seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat satu salawat di majlis di dalam satu tempat, ajja'at makana fi dzalikal majlis, maka tempat itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika hidup kita ingin diberikan kecukupan, tidak harus kaya, yang penting mencukup. Benar ya? Kaya belum tentu cukup. Maka mintanya cukup, maka diamalkan. Yang diajarkan oleh Nabi, bagi kata Nabi, di mana seseorang membaca salawat kepada Nabi di satu tempat, rumah kita, di rumah kita, di kamar kita, kita punya kamar khusus. Walaupun tidak punya kamar khusus, minimal di rumah kita. Maka kata Nabi, ajja'at makana fi dzalikal majlis, maka tempat itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang susah cukup. Kalau kaya belum tentu cukup yang kamu cukup buat beli. Oh, cukup buat beli aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti rajin-rajin aja baca salawat ya bisa. Insyaallah. Rajin-rajin aja insyaallah. Subhanallah. Kalau seandainya tahun depan saya dan istri harus berangkat melaksanakan ibadah haji, subhanallah. Kenapa demikian? Jamaah bisa saling usaha kagak maka selip gaji juga punya. Benar ya? Selip gaji kagak punya. Tapi gaji ya banyak selip gaji. Ada yang dari Jogja, dari Asia, banyak banget. Tapi subhanallah, keistimewaan membaca salawat sangat-sangat luar biasa. Maka alhamdulillah Allah masih cukup, tinggal dikit lagi. Subhanallah. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para guru kita, para habaib selalu mengajarkan agar manusia memperbanyak baca salawat, karena di samping menenangkan ke dalam kejiwaan, menenangkan ke dalam hati, maka kehidupannya akan Allah berikan kecukupan. Alhamdulillah. Itulah keistimewaan. Sedangkan di dalam rantib isinya semua salawat. Di dalam rantib itu semuanya isinya salawat memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka beruntunglah bagi kita masih ada kesempatan berkumpul di mana tempat itu
tempat perkumpulan itu masih memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya itulah sekutu-kutunya manusia. Alhamdulillah. Di dalam surah Al-Imran Allah jelaskan mengenai tentang orang yang berbuat keburukan. Bagaimana kata Allah? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ هَدَوْا orang-orang إِذَا فَعَلُوا apabila dia berbuat fahisatan keburukan, fa'latan balighatan, yaitu seperti perbuatan yang sangat dahsyat. Jadi fahisyah itu adalah perbuatan yang melampaui batas, melampaui maksiat. Kalau maksiat adalah sesuatu yang mana ketika Allah tidak ridho, itu namanya tapi kalau fahisyah ini lebih daripada maksiat. Apa? Kazina, seperti zina. Nah, ini namanya fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Pak RT udah punya istri yang halal, malah bawa janda, itu namanya fahisyah. Itu namanya fahisyah. Atau tidak berbuat demikian, tidak melakukan zina, tidak. Atau mendolimi diri sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri? Karena kita selalu mendolimi diri sendiri. Kita melakukan dosa kepada diri kita sendiri. Nah, itu namanya sudah zalim kepada diri sendiri. Jadi ketika orang bermaksiat kepada Allah, kelihatannya menikmat, padahal sejatinya dia sedang mendolimi diri sendiri. Jadi orang yang melanggar aturan Allah, orang yang melanggar syariat Allah, orang yang melanggar perintah Allah, maksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, sejatinya walaupun kelihatannya bebas daripada hukum, maka sejatinya itulah dia sedang mendolimi diri sendiri. Kadang kita kalau didolimi orang lain pengennya membalas, padahal kita kagak sadar kalau sering mendolimi diri sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri? Masih doyan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya masih melanggar aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang demikian kata Allah berani berbuat fahisyah, berani mendolimi diri sendiri? Solusinya zakarullah, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat di sini bukan berarti langsung ingat demikian lepas saja, tapi tadzakkaru wa'idahu, kita harus ingat dengan ancaman Allah dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman bagi orang yang berbuat dosa, bagi orang yang berbuat maksiat. Maka setelah mengingat Allah, zikir kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka bersegeralah meminta ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bagaimana cara beristighfar terhadap dosa? Binati, dengan cara menyesal. Ada penyesalan. Jangan jadi suatu kebanggaan bahwa dulu pernah maksiat. Misalkan kita usia balik sampai 30 tahun maksiat dulu. Sekarang kita ceritakan kayaknya bahagia bener nih kalau nyeritain maksiat. Cewek mana yang pernah bawa kata Pak RT? Pirang kuning, pirang hijau, pirang merah,
semuanya udah buat cicipi baru semua dengan bangganya menceritakan maksiat, menceritakan dosa. Na'udzubillahi min fastaghfiru lidzunubihim, maka bersergaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah binajdi dengan cara menyesal. Bagaimana caranya? Ketika kita pernah berbuat di masa lalu, karena manusia tidak lepas daripada salah dan dosa, maka aib yang pernah kita lakukan tidak harus diceritakan kepada orang lain. Itu berarti ya. Ini cukup PRT aja udah. Jadi kalau mau ini jangan ngajak-ngajak. Biar kita yang tahu. Biar kita yang tahu. Binati pertama dengan cara tapi tidak cukup dengan menyesal, tidak cukup. Taubah, maka perlu bertaubat. Taubat artinya ar-rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan. Karena kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada zat yang bisa mengampuni seluruh dosa terkecuali Allah Subhanahu. Artinya jangan berkecil hati, walaupun kita di masa lalu kita itu suram penuh dengan dosa, tetapi yakin bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Yang penting tadi dosa yang pernah kita lakukan dulu bareng-bareng itu aja udah. Misalkan Pak RT sama Pak RT sudah diam-diam cukup aja, udah aja, cuci aja ya. Maka sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti merubah mindsetnya. Yang tadinya kumpul-kumpul kagak bener, sekarang berarti kumpul-kumpulnya agak bener. Nah begitu tuh. Nah, alhamdulillah itu hidayah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Allah masih ingatkan kita, masih mampu hadir di majlis ilmu, masih hadir di majlis salawat, masih hadir di majlis mengingat Allah Subhanahu. Kadang kita kurang bersyukur kalau seandainya diberi nikmat mau ibadah. Kadang kita nikmat mau ngaji, udah biasa aja gitu, udah biasa aja, kayaknya biasa aja kalau nikmat kaki mau melangkah ngaji. Tapi kalau nikmat dikasih duit, sujud syukurnya, wah alhamdulillah, bener ya. Kita kadang kurang bersyukur ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan hidayah, kita mau ngaji, kita hadir di majlis ilmu, padahal itulah sejatinya nikmat paling besar. Subhanallah. Kata RT, alhamdulillah tahun ini masa sudah mau kumpul kajian yang sholawat. Alhamdulillah. Itu bukan ria, tapi bentuk alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah di masa-masa lalu kagak jelas sekarang menjadi jelas. Maka merasa bangga dengan demikian, maka ucapkan alhamdulillah, namanya syukur nikmat. Namanya syukur nikmat. Jangan sampai kagak syukur. Jangan sampai kagak syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik perihal ibadah maupun berikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu yakin wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada zat yang bisa mengampuni seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, illallah, terkecuali Allah Subhanahu. Nah, setelah Pak RT bertaubat, artinya merubah mindset dari yang dulu dan yang sekarang, maka sedikit-sedikit, maka walam yusirru ala fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatan yang pernah dulu dilakukan,
tidak ada untungnya ternyata maksiat kepada Allah. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, walam yusirru, dan dia tidak melakukan lagi alam apalu atas apa yang pernah ia perbuat. Alhamdulillah. Jadi cukup itu menjadikan masa lalu saja, jangan masa lagi di sini. Cukup walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Halnya orang yang bertaubat tersebut tahu bahwa dulu salah gaul gitu. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah jalan yang kagak benar, maka kita tinggalkan. Maka ketika manusia walaupun dari awalnya adalah pendosa sangat luar biasa, tetapi dia mau kembali kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah, menyesal dengan perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Allah, pernah menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka berikutnya dia bertaubat kepada Allah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Maka pembalasan bagi orang yang sudah mau bertobat kembali kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan, maghfiratun, pembalasannya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa masa lalu Pak RT yang 15 tahun bawa janda pirang, bawa janda nyok hilang seketika. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Itu paling beruntung orang itu. Subhanallah. Inilah hebatnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Untungnya menjadi umat Nabi Muhammad, ketika kita melakukan dosa kepada Allah, maka tidak langsung dikutuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat-umat Nabi terdahulu, ketika ia maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka lalu dirubah fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ada yang jadi kera, ada yang jadi monyet, ada yang jadi segala macam. Itu ketika dia melanggar aturan Allah. Masya Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad walau masih ganteng aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Maka ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Maka pembalasan orang-orang yang sudah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala min rabbihim, maka akan mendapatkan ampunan min rabbihim dari Tuhannya. Bahkan bukan hanya pengampunan, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dia akan diberikan surga, bukan satu surga. Di sininya jannah. Jannah itu berarti ada 8 surga. Wa jannatin, surga tajri min tahtiha, yang mana berjalan di bawahnya surga, itu ruangan-ruangan khalidina fiha abadan, yang akan kekal selama-lamanya. Ini orang paling beruntung nih, orang paling masa lalunya kelam, tapi akhir hayatnya berubah. Maka ini untung-untungnya manusia. Subhanallah. Maka dari sini kita belajar, maka tidak boleh menjudge orang yang sedang maksiat hari ini dia adalah calon penghuni neraka. Kenapa demikian? Karena suatu saat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ahli ibadah mungkin bisa jadi ahli maksiat bisa jadi ahli ibadah. Maka tugas kita sebagai sesama manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong untuk kebaikan, wa taqwa, dan menolong kepada jalan yang takwa kepada Allah Subhanahu. Tugas kita cukup wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, cukup menasehati, cukup saling mewasiati kepada jalan yang benar. Tidak boleh menjudge orang yang sedang maksiat, dia masukkan ke dalam neraka, karena neraka dan surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untungnya orang yang dulu masa kelamnya buruk dan dia bertaubat, satu, mendapatkan ampunan yang sangat luar biasa dari Allah. Bahkan bukan hanya ampunan saja, dia akan diberikan imbalan yang sangat luar biasa, ditempatkan di surganya Allah, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah.
itu yang bisa beres. Masya Allah. Khalidina fiha abada. Sering saya jelaskan kalau di dunia yang kita senang sementara, susah pun sebentar. Tapi kalau sudah alam sana, kalau senang beneran. Tapi kalau sudah susah ya susah beneran. Kalau susah di alam dunia sekarang kita kagak punya duit, pinjam dulu 100 biar untuk menjaga silaturahmi. Pinter aja deh. Pinjam dulu 100 menjaga silaturahmi, goblok gak dibayar. Khalidina fiha. Pinjam dulu 100 buat menjaga silaturahmi. Ada aja. Kacau juga. Itu khalidina fiha, bahkan wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baiknya pahala al-amilin, orang yang melakukan demikian. Alhamdulillah. Artinya di dalam ayat ini kita jangan pernah berhenti sekalipun masih doyan maksiat lagi, ibadah lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seminggu maksiat, seminggu ibadah, silakan terus. Yang penting pas lagi mati, pas lagi maksiat aja jangan. Kita juga kita begitu. Karena kita tidak bisa lepas daripada dosa, tidak bisa. Maka terus walaupun begitu terus, jangan pernah berarti begini. Seminggu ngaji, seminggu dugem gitu. Yang penting mah pas matinya jangan lagi dugem aja. Gitu aja udah. Gitu ya. Artinya dia sadar bahwa itu pun maksiat, dia sedang berdosa. Yang penting pas mati, pas tangan lagi joget. Ya, naudzubillah ini. Insya Allah yang penting matinya pas mau ngaji atau setelah ngaji. Nah, ditanya begitu, namanya husnul khotimah. Kalau kita tidak lepas daripada dosa, masya Allah semuanya, termasuk saya pribadi, masih banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu kita jangan berkecil hati. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah dan Maha Pengampun dan Allah Maha kasih sayang. Insya Allah. Salah satunya adalah minimal seminggu sekali. Alhamdulillah sekarang pada kagak seminggu sekali Pak RT. Udah seminggu 2 kali sekarang ya. Alhamdulillah. Tambah dia mesti jadi seminggu 3. Dikit lagi. Aman ya? Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, ini luar biasa. Nah, karena dengan sendirinya nanti dengan pembacaan salawat tersebut, maka hati kita, kejiwaan kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya gelisah, enggak bakal gelisah. Gelisah itu hilang. Kenapa? Karena hatinya kemasukan nur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hatinya yang sudah diberi nur nama Muhammad, maka hidupnya tidak akan ada gelisah. Hidupnya tidak gelisah. Hidupnya santai, masya Allah. Insya Allah. Walaupun kita belum bisa begitu ya, minimal kita seminggu sekali. 4 minggu, 4-6 hari bisa, minimal malam Selasa kagak. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Besok gelisah lagi. Subhanallah. Jika tidak ingin gelisah, berarti harus setiap malam kita kumpul dengan orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa orang yang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ternyata bahagia itu murah. Bahagia itu murah. Dari asal mau duduk di majelis ilmu, duduk di majelis sholawat, kagak harus pakai tiket. Hati merasa senang, hati merasa bahagia. Alhamdulillah. Berat melangkahnya. Subhanallah. Insya Allah. Nanti insya Allah demikian lama-lama akan terbiasa. Lu kayak pandai itu luar biasa. Lu pun capek, saya pun capek. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kembali di semua.
Ini ayat ukuran buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya majlis sholawat, ratibul lulus majlis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mudah-mudahan menjadi benteng kehidupan kita walaupun kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan harapan kita dosa kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kembali menuju Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Insyaallah nanti dilanjutkan kajian tentang seputar fikih lagi ya. Kalau Pak Haji kemarin udah manasik, Pak Istadi udah cukup kali berhaji ya. Kemarin udah manasik, alhamdulillah Pak Istadi saya, Pak Haji Ian, Pak Istri doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan kami ingin melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan. Amin. Dan semuanya nanti mudah-mudahan jamaah pun bisa mengikutinya. Amin. Ibadah haji atau umroh. Jangan pernah berkecil hati. Saya tidak punya ini, tidak punya ini, perlu yakin. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Kita perlu punya keyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Kuasanya Allah beda dengan kuasanya manusia. Yang penting tinggal rajin minta saja kepada Allah. Kenapa saya setiap berdoa selalu baca doa itu? Berarti intinya bukan hanya saya dan keluarga saja yang ingin berangkat ke sana, mudah-mudahan hadirin pun yang mengikuti ratibal terus bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani agar mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ini insyaallah. Ini kagak ada sumpah kayaknya. Duit 300 juta dari mana? 300 juta dari Subhanallah. Gini sering gaji kagak. Makanya jangan dilihat dari sisi, tapi alhamdulillah besok kita mau ini apa namanya? Ini bisa saja. Insyaallah tinggal beberapa bulan lagi, 5 bulan lagi, ini bulan ini. Sebenarnya haji kelas menteri bukan kelas santri. Haji kelas menteri bukan kelas santri. Haji cuma begini mulu gimana? Paling teriung sama air teriung gitu doang. Kelasnya juga kelas santri sebenarnya haji kelas menteri, tapi ternyata walaupun begitu alhamdulillah. Cuman kemarin sudah diberitahu ke ketuanya ternyata kami hajinya bukan haji Qurra, hajinya haji